Viral Jokowi pamer emas 24 karat ditempel di Istana Garuda IKN, jangan dicongkel. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menunjukkan desain Istana Garuda di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Salah satu desain Istana Negara yang sedang dibangun di IKN itu ternyata ditempeli dengan emas seberat 24 karat. Emas 24 karat tersebut kemudian dipamerkan langsung oleh Presiden Jokowi. Aksi Jokowi menunjukkan emas 24 karat yang ditempel di Istana Garuda itu viral setelah dibagikan oleh akun X atau Twitter, @BenunFaed. Semoga diajukan dari tangan-tangan iseng, tulis akun kegoblogan, Unfaedah seperti dikutip suara.com, Senin, 9 Oktober 2023. Dalam video, terlihat Presiden Jokowi sedang memantau langsung pembangunan Istana Garuda di Istana. Orang nomor satu di Indonesia itu tampak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih yang digulung, celana panjang hitam, serta lengkap dengan helm proyek. Presiden Jokowi kemudian menunjukkan pilar-pilar Istana Garuda yang dilengkapi dengan emas. Jokowi pun memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak coba-coba mencongkel emas tersebut. Ini emas, jangan dicongkel. Jangan dicoba-coba dicongkel, pesan Presiden Jokowi. Berapa karat Pak? Tanya wartawan. Ini 24 karat, jawab Jokowi. Selain emas 24 karat, Presiden Jokowi juga memamerkan desain Istana Garuda lainnya. Salah satunya adalah Istana Kepresidenan Indonesia yang baru itu bakal dilengkapi dengan pohon beringin. Presiden Jokowi juga berpesan agar pohon beringin di Istana Garuda jangan sampai ditebang. Sontak, wanti-wanti Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk tidak mencongkel emas 24 karat di Istana Garuda jadi sorotan. Hingga berita ini dipublikasikan, video Jokowi itu sudah ditonton 96.000 kali dan mendapatkan ratusan tanda suka. Warganet juga membanjiri kolom komentar video itu dengan beragam pendapat. Mending gak usah aneh-aneh deh Pak, entar kalau hilang pas dicek CCTV-nya mati, celetuk warganet. Ini, pesan Jokowi, kayak, ini ada duit rakyat dari pungutan pajak, jangan dikorupsi lo ya, sindir warganet. Gak usah muluk-muluk pasang emas Pak, mending uangnya buat bayar utang negara Pak, saran warganet. Guyonan gak sih ini? Tanya warganet. Larangan adalah perintah, sahut warganet. Benarkah emas asli? Ya Bapak hidup gak ada yang tahu, rakyat masih banyak yang kesusahan Pak, ngapain itu pakai emas 24 karat, timpal lainnya. Apa guna emas ditempel di situ ya? Malah kelihat kayak bisul bentuknya gak ada estetik-estetiknya, kritik warganet. Jokes doang kali, kalau beneran MAH gua prepare otu kesana bawa perkakas nih, aku warganet. Emang yakin itu beneran emas asli? Siapa tahu udah dikorupsi, sindir warganet. BTN masih hitung skema cicilan rumah untuk ASN di IKN. PT Bank Tabungan Negara Tbk masih menghitung besaran cicilan rumah yang akan ditawarkan kepada aparatur sipil negara, ASN, yang akan tinggal di Ibu Kota Negara, IKN, melalui skema kredit pemilikan rumah, KPR. Kajian tersebut dilakukan BTN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, besaran KPR sedang dihitung supaya terjangkau bagi ASN termasuk tenor atau jangka waktu cicilannya. Kita menyiapkan skema KPR bersama PUPR, tahap awalkan rumah yang disiapkan memang ada yang disiapkan APBN, ada juga yang memang jadi hak milik melalui KPR. Kita sudah bicara dan mendalami terus mengenai ukuran bangunan, size harga, jangka waktu dan pola pembayaran, kata Nixon di kawasan Gelora Bung Karno. Beberapa waktu lalu, Kementerian PUPR menyatakan angsuran KPR untuk ASN di IKN berkisar Rp2 juta per bulan. Namun, besaran pastinya belum diputuskan.
Menurut Nixon, besaran nilai cicilan yang diungkap Kementerian PUPR bisa saja terjadi untuk mempertimbangkan nilai keterjangkauan para ASN. BTN juga sedang mendiskusikan dengan pemerintah terkait ukuran luas bangunan rumah ASN di IKN, sehingga layak dihuni. 2 juta rupiah sangat dimungkinkan, karena memang tenornya panjang terutama untuk generasi muda ASN. Tapi kita juga berharap bangunan jangan terlalu kecil jadi ya benar-benar layak, pungkas Nixon. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebelumnya menyebutkan, bangunan rumah yang disiapkan untuk ASN pionir di IKN akan lebih baik dari yang ada di Jawa. Kalau KPR belum diputusin, lagi dihitung oleh BTN untuk bisa supaya terjangkau untuk para ASN, ujar Basuki Hadimulyono di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, UGM. Biasanya kalau KPR itu dengan luasan yang cukup dengan bangunan yang lebih baik daripada yang di Jawa di Jakarta luasnya, ucapnya. Menurut Basuki, rumah yang disiapkan tipe 70 dengan luas tanah 90 m2. Kita tekan supaya angsurannya tidak lebih dari sekitar 2 jutaan rupiah kalau bisa, tandasnya. PT PP dapat proyek bangun kawasan perkantoran BUMN di IKN Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melalui PT Bina Karya, Persero, selaku Badan Usaha Otorita, BUO, menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT PP, Persero, TBK. Kesepakatan itu menyangkut perencanaan pengembangan kawasan perkantoran BUMN di wilayah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Hari ini kita memulai sesuatu yang bisa menjadi langkah besar di IKN dengan membangun kawasan perkantoran BUMN, ujar Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT PP, Persero, TBK Sinurlinda Gustina dalam keterangannya, dikutip, 6 Oktober 2023. Sinur berharap dalam perjalanan berikutnya, dengan arahan dari Kementerian BUMN proses pembangunan perkantoran BUMN di IKN bisa dipercepat dengan tetap memenuhi standar. Direktur Utama PT Bina Karya, Persero, Boyke P. Subroto berharap setelah penandatangan kesepakatan, proses pembangunan dapat dilakukan secepatnya. Harapan saya jika memungkinkan bisa mulai groundbreaking tanggal 1 November nanti karena posisi perkantoran BUMN nanti akan terletak di prime area yang banyak diincar orang, yaitu Sumbu Kebangsaan, imbuh Boyke. Ia juga berharap pembahasan bisa terus dilanjutkan dan kerja sama antara PT Bina Karya, Persero, dengan PT PP, Persero, TBK dapat berlanjut dan berkembang ke berbagai bidang. Badan Usaha Milik Negara, BUMN, turut mendukung pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pembangunan oleh BUMN sudah mencapai 40%. Banyak sekali BUMN yang ditugaskan, dibangun di sana. Ada Adikarya, ada PT PP dan banyak lagi. Dan kita lihat kemarin cepat sekali pembangunannya dan itu sudah hampir 40%, ujar Erick dalam acara gotong royong boyong pohon di Kementerian BUMN, Rabu, 27 September 2023. Meski begitu, Erick tidak ingin terburu-buru soal groundbreaking atau peletakan batu pertama. Dia tidak ingin melakukan groundbreaking di kawasan yang masih dalam tahap pembangunan.